Selamat datang buat saudara-saudara yang pulang kampung, yang datang lagi ke Ambon untuk sama-sama kita celebrating, kita merayakan Natal ini. Ya, judul ini sudah beberapa bulan sampai istri saya meneguhkannya kembali, yaitu tentang dengan segala yang kita alami, terus kita ambil keputusan, sudah ibadah sekarang pindah di sini, supaya kita sama-sama merasakan, melihat apa aja sih tantangannya, sama-sama sebagai tubuh, sebagai umat pilihan, sebagai keluarga, sama-sama kita mau lihat Tuhan. Itu keputusan. Jadi masih kipas-kipas, oke, ya, kita sama-sama. Judulnya ibadah malam ini, When Hope Came Down. Artinya saudara dan saya diajak melihat keluar dari kenyataan ini. Kenyataannya kita masih panas, belum selesai. Jangan lihat itu, jangan terbatas di situ. When hope came down, ngapain dia? Apa yang terjadi? Dia akan mengungkapkan hari esok kita. Jadi saya gabung When Hope Came Down untuk mengungkapkan hari esok. Itu judul kita malam ini. Harapan itu mengungkapkan hari esok. Kita nggak tahu, harapan akan mengungkapkannya. Nah, saya mulai dari sejarah Yesus dulu. Tidak panjang karena nggak penting, pendek tapi perlu. Oke, Lukas 2 ayat yang ke-7 dibilang, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ini tentang Yesus. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan. Ini yang mau saya buka. Karena tidak ada tempat bagi mereka, yaitu bagi Yesus, bagi Maria dan Yusuf, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini yang saya mau buka. Puluhan tahun, ini 31 tahun Natal ke-31. Kita bicara Bethlehem, kita bicara semua, bahkan kita sadap atau kita terima tafsiran-tafsiran yang disalah. Tapi itulah pelajaran namanya, tafsiran bebas. Nah, hari ini saya mau meluruskan, mempertebal dasar percaya kita. Lukas sedang menjelaskan bahwa Kristus, sang anak domba, dia tidak lahir di sembarangan tempat. Tapi kita dengar, termasuk saya juga puluhan tahun lalu, bisa salah khotbah. Di kandang yang hina, miskin. Itu tafsiran semuanya. Tapi saya sudah pernah khotbah seperti itu. Ternyata saudara bisa lihat, Tuhan membiarkan semua penginapan penuh karena
Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus. Tidak boleh lahir di tempat yang bukan dia tunjuk. Gak boleh lahir di losmen, hotel kalau ada, rumah sakit misalnya, atau di rumah keluarga. Gak boleh, gak boleh. Itu keputusan sorga, gitu. Tapi tempat di mana Yesus lahir itu tempat khusus yang suci, namanya Migdal Eder. Wow, itu tempat kandang itu. Nah, apa Migdal Eder? Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Itu tempat seluruh kawanan domba-domba. Kalau sudah sampai di Migdal Eder, artinya itu domba yang memenuhi syarat untuk dijadikan korban penebus dosa sementara karena binatang. Nah, Yesus ini domba yang sempurna. Itu sebabnya sorga sudah menentukan dia nggak bisa lahir di rumah manapun, di hotel, di penginapan, nggak boleh. Walaupun keluarga nggak boleh. Dia harus lahir untuk menggenapi, dialah domba yang sempurna dari semua domba korban itu. Wow, berarti Migdal Eder itu penting banget. Tempat yang sudah ditetapkan Yesus atau Bethlehem, kandang itu di situ. Ingat, waktu itu Bait Allah belum ada. Nah, nanti waktu Bait Allah dibangun juga di situ. Jadi domba-domba yang sudah memenuhi syarat untuk jadi korban itu harus keluar dari situ. Nah, saya bawa ke perjanjian lama, Mika 5 ayat yang pertama menjelaskan kelahiran Yesus ini. Mika 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika sudah bernubuat untuk tempat kelahiran Yesus. Sudah. Jadi Migdal Eder itu, arti Migdal Eder adalah menara kawanan domba. Itu artinya. Gak bisa tempat lain, gak diizinkan. Karena Yesus menggenapi pernyataan Tuhan dalam Kejadian 3:15, Mika 4, Mika 5, itu semua untuk menyempurnakan domba binatang yang menjadi kurban sementara, di mana Yesus yang menjadi kurban sempurna. Nah, terus itu tempat ditentukan. Sekarang saudara punya pemahaman baru. Kamu akan dengar banyak berita Natal, tapi sekarang kamu mengerti kenapa Yesus mesti lahir di situ. Wah, itu nggak main-main. Dia harus menggenapi petunjuknya dari sorga itu. Nah, Lukas yang sama, tadi tempat kelahirannya, sekarang tujuannya. Ayat yang Lukas 2 ayat 11. Ini pengumuman sorga tentang Yesus lahir. Lukas 2 ayat 11. Hari ini yang umumin bukan rasul, bukan manusia, nggak bisa. Sorga yang harus umumin.
hari ini telah lahir bagimu. Itu suara malaikat itu. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, mari lihat. Yesus yang diumumkan Lukas tadi, yang lahir ini, dia punya 3 jabatan penting. Yang pertama, dia dibilang juru selamat. Itu jabatannya. Gak pernah ada pribadi yang kedua, siapapun berani mengaku-ngaku dia juru selamat. Artinya juru selamat ini yang ahli menyelamatkan kamu. Itu jabatan pertamanya. Yang kedua, raja yang diurapi. Yang ketiga, baru kata ini yang dipakai, Tuhan. Itu jabatannya. Jadi Tuhan itu jabatan, saudara itu ya. Kata Tuhan. Nah, kata Tuhan yang dipakai dalam Lukas itu dari kata Yunani yang tulisannya bunyinya kurios. Itu kata Tuhan. Nah, kurios atau Tuhan punya 3 arti. Punya 3 arti. Yang pertama dibilang penguasa tunggal. Jadi saya pertebal dia. Hari ini telah lahir bagimu penguasa tunggal. Bayangkan kamu tukar penguasa tunggal dengan yang lain-lain itu. Arti kedua dari kurios dibilang the bread keeper, lumbung roti. Maknanya, artinya kamu gak akan kelaparan, kamu gak akan kekurangan. Dia lumbungnya, dia sumber. Arti ketiga dari kurios dibilang penguasa sistem atau manager sistem. Nah, saya menekankan di poin ketiga bahwa malaikat tadi ngomongnya gini, hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Kenapa? 4.000 tahun dunia hidup dalam sistem gelap. Adam menyerahkan otoritas yang Tuhan kasih kepada, saya bilang si kunyuk itu, setan, iblis, Lucifer, sebut aja. Sehingga dia yang ambil otoritas itu dan dia atur sistem di dunia ini. 4.000 tahun kemudian malaikat umumkan di Bethlehem tadi, hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Jadi kalau sampai hari ini gereja pun kalau masih goncang karena kita hidup dengan sistem dunia. Saudara mengaku percaya, saudara berteriak orang percaya, tapi waktu kegoncangan semua secara apa saja dalam hidupmu, coba pikir baik-baik. Kamu hidup dengan sistem dunia, kamu ikuti nasihat dunia, atau kamu hidup dengan sistem kurios itu tadi. Itu. Dari situ
ada 3 manajemen. Tentu yang pertama dibilang kerajaan Allah. Itu. Dibilang tidak tergoncangkan. Yang kedua, kerajaan dunia. Kerajaan dunia salah enggak? Enggak. Awalnya diberikan kepada Adam. Enggak salah. Jadi sebenarnya hanya ada 2. Kerajaan Allah, kerajaan dunia. Karena Tuhan bilang, memerintahlah, berkuasalah, kelola dunia ini. Itu. Tapi karena Adam tertipu itu tadi, membiarkan tipuan, memotivasi atau mengambil alih semua, dia serahkan otoritas itu. Timbul kerajaan ketiga yang sebenarnya nggak perlu. Namanya kerajaan kegelapan. Itulah sebabnya dunia dipegang oleh iblis. Sistemnya dia yang buat. Nah sudah, ini pengetahuan dasar buat saudara. Kemarin waktu kita ulang tahun, bulan lalu waktu kita celebrate ulang tahun kita ke-31, itu saya simpen sungguh-sungguh. Terlihat itu. Pesan itu saya mau tegaskan lagi di pesan malam ini. Yesaya 43 ayat 19. Oke, kita hidup dalam sistem dunia. Kita ada di dalam sistem ini. Tapi iman kita, posisi kita, identitas kita sebagai anak-anaknya. Ini penting banget. Harus tahu siapa kamu. Identitas kita sebagai anak-anaknya. Ini janji buat kita. Di tengah dunia yang sistemnya udah salah itu. Waktu ulang tahun kita dapat pesan ini. Yesaya 43 ayat 19. Aku hendak membuat. Lihat. Artinya Tuhan bilang, lihat. Ada banyak yang kita bisa lihat. Tapi dia bilang, mari. Fokus. Lihat yang saya tunjuk. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ini pesan waktu kita ulang tahun. Meneguhkan kita sampai kita sepakat, yuk kita pindah di sini. Kita mau lihat. Baru, belum pernah. Itu dia. Nah, hubungannya sekarang dengan Yesus, dengan Natal, saya mau ajak saudara untuk kita bergerak maju, berjalan maju dari Yesus yang di Bethlehem kepada Yesus yang ada di kitab Wahyu. Disinilah judul tadi, When Hope Came Down, akan mengungkapkan hari esok kita. Nah, Yesus dalam kitab Wahyu, dengar Wahyu kita udah ketakutan. Apa sih itu? Sebelum saya baca ayat-ayatnya, kitab Wahyu itu saya sederhanakan aja. Satu surat kabar baik bagi kita untuk hari esok dan buku pegangan untuk hari ini. Saya nggak percaya, saya nggak yakin bahwa Tuhan Yesus bermaksud agar wahyunya kepada kita, kepada gerejanya, rumit, membingungkan, sifatnya spekulasi.
Saya nggak percaya, saya nggak yakin yang itu. Saudara ikut seminar-seminar, kalau udah bicara akhir zaman, kitab Wahyu dibacakan, tambah bingung lu pulang. Gitu. Kitab Wahyu dimaksudkan untuk orang-orang seperti saya, seperti kalian, yang menghadapi keadaan sehari-hari. Untuk kita, inilah yang diperlukan. Kita membutuhkan sandaran untuk hari esok. Jadi bukan kitab yang aneh gitu. Itu dia. Kitab Wahyu nggak ajak kita untuk cari sensasi profetik atau nubuatan-nubuatan yang sensasional itu. Spekulasi-spekulasi, kagum sih, tapi mana kenyataannya mana? Nah sekarang saya kasih lihat dulu gambarannya lah. Yang mengagumkan tapi bingung. Ini bukan mau dibahas tapi cuma kasih lihat aja. Saya kasih lihat ada 6 hal dalam kitab Wahyu. Baru lihat judulnya udah bingung. 1, makhluk multi wajah yang tidak berhenti berseru di hadapan tahta Allah. Kira-kira kalau saya khotbah ini saya mau ngajar apa tuh? Yang kedua, kuda-kuda yang beraneka warna, coba lihat, lari menembus kegelapan atas perintah sang anak domba. Ini saya jelasin apa? Perangkah? Apakah? Coba lihat. Yang ketiga, belalang-belalang yang keluar dari bumi yang menyengat manusia. Ini pengajaran mau bilang apa coba? Tapi ada di kitab Wahyu. 4, makhluk aneh bertanduk 10, berkepala 7. Coba lihat, keluar dari laut yang diberi kuasa untuk mengendalikan bumi oleh seekor naga. Wow. Mau jelasin apa? Yang kelima, munculnya 3 roh najis yang menyerupai katak dari mulut naga dan monster yang menciptakan goncangan politik dan peperangan. Bayangin kalau saya nggak ngerti dunia politik, dunia militer, dunia main ngomong aja coba. Yang keenam, yang terakhir itu, perempuan pelacur yang duduk di atas binatang yang merah ungu, memakai kain ungu dan kirmisi yang dihiasi dengan emas permata, penuh manipulasi seksual dan politik secara mabuk akan darah pemimpin gereja. Tapi ini ada di Wahyu. Ini Tuhan bilang akan terjadi. Cuman mari saya bilang, untuk menyingkatkan semua kitab-kitab ini, gimana? Memang tentu perlu Roh Kudus. Nah, saya tegaskan aja. Mulai dari baca pasal 1, saya nemukan caranya. Kita harus mendekati kitab Wahyu sebagai kitab penyembahan. Saya senang banget karena ini budaya yang kita bangun. Rock Ambon. Dari awal kita berdiri, ini budaya yang kita bangun. Worship. Worship as a lifestyle. Itu gaya hidup kita di Ambon.
Jadi mendekati kitab Wahyu harus sebagai kitab penyembahan, bukan kumpulan nubuatan-nubuatan yang banyak, di mana gereja pengen tahu kapan Yesus datang kedua kali, yang akhirnya malah nggak ketemu Yesus. Oke. Jadi rahasia kitab Wahyu dasarnya, kalau saya bilang penyembahan berarti kenal yang kamu sembah. Dasarnya kenal Tuhan. Dasarnya punya hubungan dengan Tuhan. Waktu kita mengenal, punya hubungan dengan Tuhan, kita akan mengerti pengajaran-pengajarannya. Kalau saudara ikut seminar, kamu nggak bingung karena kamu kenal. Yang mereka omongin di depan itu Tuhan yang kamu ngomong sama dia tiap hari. Tuhan yang kamu sembah. Itu dia. Jadi titik pusat dari kitab Wahyu ini dibuka dengan Yesus menyatakan dirinya dalam kemuliaan kepada Yohanes. Sebentar, Yohanes lihat Yesus selama 3,5 tahun. Dia murid yang dibilang dikasihi, paling dekat. Dia bilang merebahkan kepala di dadanya Yesus. Artinya dia tahu kupingnya, bulu matanya semua. Sampai di kitab Wahyu gak bisa ngomong deh. Nah, mari kita baca Wahyu 1 ayat 13 sampai 17. Oke. Lihat. Di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ini Yesus yang dia tahu sebenarnya, yang dekat banget. Tapi dia lihatnya gini, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Terus kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Kalau saya boleh jujur, siapa ya? Beda loh. Nah gitu. Matanya bagaikan nyala api. Ini bukan Yesus yang di Bethlehem. Terus ayat 15. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. 16. Tangan kanannya memegang 7 bintang. Gimana tuh? Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Yohanes yang kenal dia aja tidur sama dia, pegangan tangan dia, bisa bingung. Gimana kita? Ayat 17. Ketika aku melihat dia, ini dia, kitab Wahyu dibuka di sini. Tersungkurlah aku. Di depan kakinya. Apa itu? Worship. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan di sini. Oke? Seperti orang udah mau mati. Tapi Yesus yang dia kenal dulu itu meletakkan tangannya di atasku, sangat pribadi, di atas Yohanes. Lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia udah lihat semuanya seperti itu. Dia ketakutan. Yesusnya bilang gini. Sebenarnya dia mau bilang, Yohanes, saya Yesus yang itu.
Cuma nanti, kamu belum mengerti sekarang. Tapi dia cuma langsung kasih jaminan. Jangan takut. Aku Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Pesan buat kita hari ini gini. Berita akan macam-macam. Tapi Yesus yang kita sembah tadi. Sampai lu berkeringat tadi lu nyanyi. Dia bilang begini. Jangan takut. Dia panggil namamu. Jangan takut Ben. Jangan takut John. Jangan takut. Dia panggil namamu satu-satu. Jangan takut. Artinya gini. Saya yang awal dan akhir. Artinya kamu dan saya ada di tengah-tengah awal dan akhir. Jadi dia yang urus dari depan. Dia yang urus di akhirnya juga. Nggak usah takut. Itu coba. Jadi makanya saya bilang jangan berhenti di Bethlehem. Lihat sampai di Wahyu. Dia jamin. Jangan takut. Aku yang awal dan yang akhir. Nah sedikit aja saya bongkar sedikit. Ya nggak ribet-ribet. Tiba-tiba kakinya yang Yohanes lihat ditikam paku. Sekarang yang dia lihat seperti tembaga yang dibakar. Wih, dia nggak lihat lagi yang ditikam paku itu. Ternyata kaki tertulis di Alkitab, ampun. Di sepanjang sejarah Alkitab, ya, di bawah kaki itu berbicara tentang di bawah pemerintahannya. Dulu aku ditikam, sekarang berkilat seperti tembaga. Artinya otoritas ada di saya. Kira jaminan sampai seperti itu. Belum selesai. Tadi kita baca. Mulutnya yang heboh itu pedang pegang 7 bintang. Waduh, itu apa coba? Mulut. Ini bukan mulut manusia. Ini mulut Tuhan juru selamatmu. Artinya cuman ada kebenaran dari mulutnya. Apa kebenarannya? Mulutnya kebenarannya yaitu janji-janji dia untuk kamu dan saya tidak mungkin gagal. Dia nggak bisa bohong. Teman kita bohong, sahabat kita bohong, pasangan kita pun bisa bohong. Dari mulutnya keluar pedang bermata dua. Isinya kebenaran dan janji untuk kamu dan saya. Wow. Waduh. Kitab Wahyu ini yang kita baru baca. Dibuka dengan kisah seorang yang menyembah tidak berdaya. Itu yang kita bilang surrender. Sekarang nanti mau tidur terus. Tuhan tahun depan ngapain? Biar dia yang kasih tahu. Jadi kita taat apa yang dia kasih tahu. Wow. Luar biasa. Di setiap pergumulan yang kita hadapi, Allah yang penuh kemuliaan akan menyatakan dirinya untuk mengalahkan musuh-musuh kamu. Pedang itu akan memalahkan dengan apa? Perkataannya. Wow. Masalah umum yang terjadi di gereja sama, goyang. Kalau saja kita benar-benar menyembah Yesus dengan kualitas-kualitas pengertian kita tentang dia, kita nggak akan kekurangan.
Bahkan penyembahan kita menjadi jalan yang akan menyembuhkan masalah-masalah gereja, masalah kita. Waktu persiapan ini, apa masalah gereja? Karena saya gembala, saya tahu, oh keuangan ini nggak jadi, jemaat artinya belum selesai, jemaat kepanasan, transportasi gimana Pak? Waktu baca ini kayak benarkah hanya dengan menyembah? Tapi gini, ini bicara tentang dia akan masuk, perintah ini, ungkapan ini akan masuk membuka iman kamu untuk bertindak. Karena dia sumber berkat. Nah, apa goncangannya? Ada satu kelalaian bagi kita. Saya nggak tunjuk orang, berarti jangan tertuduh, ya. Saya cuma bilang bagi kita jemaat ada satu kelalaian terhadap, ada satu kesadaran, apa itu? Terhadap praktek penyembahan fundamental melalui memberi. Ternyata memberi itu penyembahan. Jadi istri saya pun ingetin, kamu harus mulai, Chris. Kamu harus mulai. Oke. Itu penyembahan. Bukan Tuhan butuh uang, salah. Gitu. Tapi gini, ini tentang ini, makanya saya bilang, oh ini penyembahan fundamental. Jadi bukan cuma tentang, tapi ternyata memberi bagi pekerjaan Tuhan itu penyembahan. Lihat prakteknya. Jemaat mula-mula 2 Korintus 8 ayat yang ke-8. Ini Paulus yang bilang, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Oke, jadi nggak diperintah. Melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Kalau kamu benar cinta Tuhan, kalau kamu benar-benar punya hubungan dengan Dia, kamu juga akan berpikir tentang bagaimana membantu pelayanannya. Bagaimana sebagai orang tebusan kita membantu pelayanan Tuhan. Itu penyembahan. Gitu. Ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow. Nah, karena saya memang belajar, ya, ditambah ini tahun kelima saya sekolah lagi, saya tambah ngerti. Jemaat mula-mula itu tidak ada yang miskin. Kenapa? Sumbernya ada di situ. Dibilang gini, orang menjual rumahnya untuk membantu yang lain. Bukan karena ini bukan gini, jual rumah terus dia indekos, nggak punya rumah. Bukan gitu. Itu rumahnya ada 5, dia jual 1. Itu di perjanjian baru, gereja mula-mula. Sampai kayak gitu. Tidak ada yang miskin di antara mereka. Wow. Luar biasa.
Oke? Ikutilah jalan yang dilewati Tuhan. Mari kita dapat pesan itu dari ulang tahun. Bagaimana? Ada penghalang-penghalangnya. Nah, ini yang akan nanti kita bongkar satu-satu di tahun-tahun awal nanti. Apakah saudara dan saya sekarang di akhir zaman atau akhir hidup? 15 menit sebelum saya dan istri naik ke sini, istri saya dapat WhatsApp, kakaknya meninggal di Jakarta. Ya nangis, terus mau apa? Akhirnya telepon saudara, anak saya yang bilang, mama jangan datang, Yehuda yang wakilkan. Mama dengan papa dengan jemaat aja. Ini tentang gini, kamu gak tahu kapan akhir hidup kamu. Kamu nggak tahu. Apakah kita di akhir zaman, di akhir hidup kita? Tapi wahyu yang kita baca tadi, juru selamat kita bilang begini, buat kamu, saya ada di sini dengan kamu. Aku yang awal dan yang akhir. Saya ada dengan kamu. Wow. Terakhir, ayat terakhir. Ya. Jadi wahyu bukan nubuatan-nubuatan yang spekulasi, tapi janji kehadirannya, kepastiannya, kemenangannya sudah ya dan amin. Aku awal dan akhir. Ini baru wahyu pasal 1, saudara. Saya tutup dengan tulisan Paulus kepada jemaat. 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Kita tidak tahu kan tahun depan kayak apa. Tapi mari saya bilang, yang kita tahu tetap terbatas. Tapi kalau firman yang kasih tahu, beda. Itulah sebabnya Paulus bilang, aku menderita. Kok mau? Kok dia mau menderita? Ulang, itu sebabnya aku mau menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu. Tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ada banyak orang mereka ngomong begini, saya tahu apa yang saya percaya. Banyak. Kamu juga bisa ngomong gitu. Tapi Paulus bilang bukan apa. Paulus bilang saya tahu siapa yang saya percaya. Wah, worship team, mari naik. Ibadah ini, wow. Ya, kalau saya pikir saya mau bilang apa? Duduk, ngobrol, berdoa, meditasi, sampai Tuhan kasih ini. Bahkan satu kali ini di Jakarta, masih duduk, istri saya sedang dengar satu, kita hampir kalau sama-sama, kalau nggak dengar pengajaran, dengar banyak lah, ya. Kita ikut yang ini. Satu kali lagi dengar, terus kita diskusi, istri saya yang dengar. Chris, kamu lihat lagu ini Tuhan banget. Nah terus kita diskusi, kita lihat semua. Loh, saya kasih judul ini komunikasi Injil lintas perbedaan. Artinya bukan hanya di gereja, orang dunia pun bisa
dengar Injil, bisa dengar kabar baik lewat apa saja. Hikmat ada di jalan-jalan, ada di lapangan-lapangan. Nah, waktu kita sementara ngomong itu, yang di pikiran saya dan istriku, Noli. Makanya langsung, Noli, kita tahu dia sibuk, dia kerja. Gitu. Nah, saya bacakan ini sebelum nanti Noli akan nyanyi. Saya bacakan. Saudara mungkin kaget karena nggak pernah dinyanyiin di gereja. Judulnya You Needed Me. Tahu nggak maksudnya apa? You needed me gini. Tuhan butuh kamu. You needed me. Dengar saya baca. Aku menangis. Kamu menyekaku hingga kering. Aku bingung. Kamu menjernihkan pikiranku. Aku menjual jiwaku. Kamu membelinya kembali untukku. Dan mengangkatku. Dan memberiku harga diri. Entah bagaimana. You needed me. Kau membutuhkan aku. Kau memberiku kekuatan. Untuk berdiri sendiri. Untuk menghadapi dunia sendirian lagi. Kau menempatkan aku tinggi. Di atas tumpuan. Begitu tinggi. Sehingga aku hampir bisa melihat keabadian. You needed me. Kau membutuhkanku. Dan aku tidak percaya itu kamu. Aku tidak percaya itu benar. Aku membutuhkanmu. Dan kamu ada di sana. Dan aku tidak akan pergi lagi. Mengapa aku harus pergi? Aku bodoh. Karena akhirnya aku menemukan seseorang yang benar-benar peduli. Kau memegang tanganku saat cuaca dingin. Saat aku tersesat, kamu membawaku pulang. Kau memberi aku harapan ketika aku berada di akhir dan mengubah kebohonganku menjadi kebenaran lagi. Kau bahkan memanggilku teman. Kamu memberiku kekuatan untuk berdiri sendiri lagi. Untuk menghadapi dunia sendirian lagi. Kau menempatkan saya tinggi di atas tumpuan. Begitu tinggi. Sehingga aku hampir bisa melihat keabadian. You needed me. You needed me. Kau perlu aku. Silakan oleh. Dengar saja. Resapi. I've cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and helped me up. And gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out of my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me.
And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I never leave. Why should I live? I'll be a fool. 'Cause I finally found someone who really cares. You held my hand when I was cold, when I was lost. You took me home. You gave me hope when I was at the end, and turned my lives back into truth again. You even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon the pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. You needed me. You needed me. Mari kita doa. Kenapa dibilang Tuhan butuh kamu? Ada ayatnya, saudara. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Engkau memberinya kemuliaan dan hormat. Gini, yang berharga dari Tuhan diberi, ditaruh di dalam kita kemuliaan dan hormat. Kita nggak ngerti alasan pertama Tuhan buat manusia apa dong? Buat jadi kacung gitu. Itu sebabnya, artinya luas. Kenapa kamu jatuh ditebus? Itu yang kamu bisa ngomong, you needed me. Kamu akan dengar berita apa aja, itu dunia punya. Dengar firman yang kamu, itu jaminan kamu. Orang bilang kamu nggak berharga, itu orang. Tuhan bilang enggak. Saya butuh kamu, anakku. Kamu anak saya. Kamu kasih hadiah Natal buat keluarga, buat hari ini. Tuhan yang kasih hadiah buat kamu. Bahwa kamu, dia butuh kamu. Dia perlu kamu. Dia mau lihat kamu berhasil. Dia mau lihat kamu bahagia. Dia mau lihat kamu suka. Hamba berhenti bicara, tapi Tuhan tidak berhenti bicara dengan kamu. Tuhan terima kasih bahwa kami menemukan kami berharga di matamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Melebihi uang, melebihi harta. Satu pewahyuan, satu ungkapan hari esok. Bahwa kami menyambut hari esok dengan keberhargaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari bisa berganti. Demikian juga persoalanmu, tekananmu berganti. Semua berganti. Berganti, berubah. Berganti dan berubah. Semuanya berubah. Siap untuk hal-hal baru yang Tuhan akan buat dengan kamu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin.